Hey guys, selamat datang di Killearn di segmen baru perdana kita, yaitu Tanya Jawab bersama saya, Kemal. Jadi pada segmen ini kita akan menjawab berbagai macam pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar di seluruh video. Yuk langsung aja. Pertanyaan dari Kelvinus Julio. Mas Kemal, kalau di Corel selain pen tool kan ada 3-point curve tool. Kalau di AI yang penggunaannya mirip 3-point curve tool ini apa ya mas? Soalnya kebiasaan bikin vektor di Corel pakai 3-point curve tool. Jadi pas pindah pen tools gelagapan. Hehehe. Ini sepertinya belum sempat kebahas juga ya. Kalau yang mirip seperti 3-point curve tool sepertinya nggak ada deh. Tapi pen tools juga bisa kok ngelakuin kayak gitu. Pertama kita pilih dulu pen toolnya, kemudian buat 2 titik. Lalu untuk membuatnya melengkung, tahan Alt dan arahkan ke tengah-tengah padnya. Nanti kursor akan berubah seperti ini. Kalau sudah berubah seperti ini, masih sambil menahan Alt, kita klik and drag aja padnya. Tuh kan, garisnya jadi melengkung. Kalau sudah beres, kita lepas klik dan Alt-nya dan bisa langsung lanjut ke titik selanjutnya. Klik, 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 klik. Hampir sama kan seperti 3-point curve tool. Pertanyaan dari pecinta seni. Adobe Illustrator yang gratis ada gak bang? Adobe Illustrator adalah aplikasi berbayar guys. Jadi nggak ada yang gratis. Tapi kalian bisa mencobanya gratis selama 30 hari. Langsung cari aja di Google Adobe Illustrator. Sebenarnya ada sih yang gratis secara Indonesia, tapi kita tidak menyarankannya. Jadi selalu beli yang original ya. Pertanyaan dari Rizal Rengur. Adobe Illustrator tahun berapa ini bang? Kalau di video yang pertama-tama, kita memakai Adobe Illustrator CC tahun 2017 atau 2018. Lupa juga saya sih. Kalau yang terbaru, kita menggunakan yang tahun 2020. Tapi kalau kalian punya yang di bawah tahun 2020, misal CC 2019, 2018, 2017, atau bahkan yang CS6, nggak usah khawatir. Karena tutorial yang diberikan di sini adalah fundamentalnya. Kita pastikan kalian semua bisa kok mengikutinya. Pertanyaan dari Bunga Desa. Bisa nyimpen dalam format PDF nggak kak? Terus apa bisa dibuka menggunakan CorelDRAW? Terima kasih. Bisa banget. Tinggal pilih save atau save as. Kemudian di bagian format kita pilih yang PDF. Pada bagian sini nggak perlu pusing. Kalau nggak ngerti bisa langsung klik save PDF. Boom. PDF ini juga bisa dibuka di Corel kok. Kecuali yang format .ai, itu baru nggak bisa dibuka di Corel. Pertanyaan dari Levania Diandra. Kalau bounding boxnya nggak muncul, klik apa ya? Masalahnya kalau buat klik ellipse tool yang bulat, bounding boxnya nggak muncul, jadi susah buat mengecilkan dan membesarkannya. Kalau bounding box nggak muncul, ada kemungkinan itu terhide. Coba di unhide dengan mengklik view, kemudian pilih show bounding box atau dengan shortcut shift plus control plus B. Jeng jeng jeng, bounding boxnya sudah ada. Pertanyaan dari Nikmal Maul. Permisi, numpang nanya nih. Nah, setelah selesai gimana cara memberi warnanya ya? Ini merefer video mastering pen tool in real life ya sepertinya. Untuk mewarnainya gampang banget. Sebenarnya ada beberapa cara. Menggunakan pen tool seperti ini atau menggunakan paint bucket tool. Kalau outline-nya tertutup seperti ini, bisa pakai paint bucket tool. Gampang. Tinggal pilih objeknya, pilih paint bucket tool, dan klik deh bagian yang ingin diwarnai. Kalau pakai pen tool lebih gampang lagi. Tinggal klik di bagian yang ingin dibuat blok warnanya. Kemudian setelah selesai, taruh ukuran layernya di belakang layer outline. Tada! Pertanyaan dari Jarod Ariwibowo. Kok kontrol panelku gak muncul ya?
Kalau tidak salah, default workspace dari Adobe Illustrator yang baru tidak ada control panelnya. Untuk memunculkannya, pilih Windows di atas sini. Kemudian, klik deh yang kontrol. Tada, control panelnya sudah ada. Pertanyaan dari Iqbal Krisnadi dan Novi Meriah. Mas Kemal mau tanya, kok saya pakai convert anchor point di tengah line nggak bisa ya? Pasti keluar warning, suruh di anchor point-nya, nggak bisa di tengah line. Apa ada yang harus dilakukan dulu sebelumnya? Bos, anchor tools gua kok gak work it? Masa sih nggak bisa? Kita coba buat sebuah line dengan pen tool. Kemudian kita ganti toolsnya menggunakan anchor point tools. Kita pilih yang di tengah dan kita klik and drag. Loh, tuh bisa. Kita coba lagi di pointnya, bukan di tengah padnya kali ya. Loh, itu bisa juga. Atau kita coba nggak memilih padnya terlebih dahulu. Kemudian kita klik and drag. Nah, itu bisa juga. Coba diulangi sekali lagi. Pertanyaan dari Siti Amelia dan Felix Atala. Kak, nanya dong, yang buat logo Instagram itu copy paste-nya gimana ya? Masih belum bisa. By the way, makasih ya Kak ilmunya. Paling suka tutor di sini. Terima kasih. Ada berapa jenis kopas deh? Copy paste di Adobe Illustrator itu yang saya tahu ada 3. Ctrl plus V, Ctrl plus F, dan Ctrl plus B. Bedanya apa sih? Ctrl plus V itu adalah mempaste objek yang kita copy dan lokasi pastenya di tengah monitor kita. Misal kalau kita paste di sini, pasti lokasinya akan di tengah-tengah sini. Ya kan? Ctrl plus F itu adalah mempaste objek yang kita copy dan lokasi pastenya persis atau sama dengan posisi tempat kita mengcopy, tapi urutan layernya berada di atas objek sebelumnya. Misal kita copy objek ini dan kita paste dengan Ctrl plus F. Tuh kan, urutan layer objek barunya berada di atas objek yang kita copy. Dan Ctrl plus B ini sama seperti Ctrl plus F, hanya saja urutan layernya berada di bawah. Misal, kita copy lagi ya objeknya dan kita paste dengan Ctrl plus B. Nah kan, urutan layer objek barunya berada di bawah objek yang kita copy. Pertanyaan dari Muhammad Soleh. Bang, cara ekspor gambar garis-garis tracing di menit 3.39 gimana ya? Ini sepertinya merefer video layering ya. Kalau langsung mengekspornya dengan cara seperti itu, jawabannya tidak bisa. Tapi kita bisa membuat objek-objek tadi mempunyai stroke color dan menghilangkan fill colornya. Caranya dengan memilih semua objeknya, dan pada bagian fill color di sini, pilih bagian yang ini untuk menghilangkan fill-nya. Dan pada bagian stroke color ini, ganti warna menjadi hitam. Harusnya sih sudah seperti yang outline itu. Pertanyaan dari M. Falihuddin Dafa. Fungsi expand apa ya bang? Agak susah nih sepertinya. Expand ini sebenarnya susah-susah gampang dijelasinnya. Tapi begini kira-kira. Pada Adobe Illustrator ada beberapa objek yang bentuknya bisa berubah sesuai dengan kondisinya. Misal font dan stroke. Apabila font yang kita pakai tidak ada di komputer lain, maka yang akan terjadi adalah error atau missing font. Dan apabila stroke yang kita pilih kita perbesar, maka ketebalan stroke akan berubah walau ukurannya tetap. Nah, kalau font dan stroke itu kita expand, maka nggak ada lagi tuh missing font. Atau ketika stroke diperbesar ukurannya, nggak akan berubah tuh ketebalannya. Tapi lihat, bentuk padnya pun berubah. Mereka bukan lagi font dan stroke lagi, tapi sudah menjadi objek biasa. Pertanyaan dari Nurina Ayuning Tias. Ini toolsnya sama seperti Photoshop ya? Tools pada Adobe Illustrator memang mirip-mirip dengan Adobe Photoshop. Namanya juga satu perusahaan, pasti mirip-mirip dong. Cuman Adobe Illustrator ini lebih fokus pada pengolahan grafis berbasis vektor, berbeda dengan Photoshop yang berfokus pada pengolahan grafis berbasis bitmap. Kalau dibilang sama, enggak juga, hanya mirip. Pertanyaan dari Ruli Rahmadian. Kalau nggak ada rounded rectangle tool di bagian toolnya, gimana? Kalau tidak ada, kemungkinan kamu memakai Adobe Illustrator versi yang lebih lama dari yang di tutorial. Tapi jangan khawatir, kamu masih bisa membuat rounded rectangle dengan membuat dulu rectangle-nya.
Kemudian kita beri efek stylize, round corner. Jadi deh. Pertanyaan dari AB Bara. Bang, cara meletakkan warna di halaman sebagai background gimana ya? Trim sebelumnya, semoga berkah. Amin. Cara meletakkan warna di halaman sebagai background ya? Ini gampang banget sih. Tinggal buat rectangle sebesar aktif artboard kita, atau lebih dikit biar aman. Kemudian letakkan posisi layernya di paling belakang dengan klik arrange dan pilih sandbag. Atau gampangnya dengan shortcut Ctrl plus Shift plus bracket buka. Jadi deh warna background. Pertanyaan dari Akbar Baskara. Bang, cara munculin arrange di menu bar Illustrator CC gimana bang? Arrange di menu bar Illustrator kayaknya nggak bisa deh. Tapi arrange itu gampang kok. Tinggal klik Ctrl plus bracket buka atau bracket tutup. Ini loh yang tanda kurung kotak untuk memindah-mindah posisi layernya. Kalau pengen ditaruh paling bawah atau paling atas tinggal ditambah shift. Jadi shift plus Ctrl plus bracket buka atau bracket tutup. Pertanyaan dari Diki Sang. Bang, pas di color cara ngubah RGB ke CMYK gimana ya? Kalau sudah terlanjur atau kadung memilih RGB di dokumen kamu dan ingin merubahnya menjadi CMYK, tinggal klik file, dokumen color mode dan pilih deh CMYK. Sudah pasti dokumen kamu jadi mode color CMYK. Tapi kalau konteksnya adalah saat mengekspor lebih gampang lagi. Pada saat mengekspor dan muncul window seperti ini, tinggal ganti aja color mode-nya ke CMYK dan klik OK. Langsung deh hasil ekspornya adalah CMYK. Pertanyaan dari Ricky Saputra. Recommended AI yang berapa yang gampang kan? Adobe Illustrator yang gampang? Semuanya gampang kok Om Ricky. Tinggal kita terbiasa atau enggak. Asik. Kalau mau yang tidak terlalu jauh bedanya dengan tutorial, bisa coba di Adobe Illustrator versi CC berapapun. Selamat belajar. Pertanyaan dari AK Design Tutorial dan Klepon YT. Pakai software apa rekamnya bang? Kak, mau tanya nih, edit videonya pakai software apa ya? Kok bagus zoom in dan zoom out-nya? Kalau yang dipakai ini memakai ScreenFlow. Tapi ini adanya hanya di operating system macOS. Kalau di Windows, yang paling bagus setahu saya ya, itu Camtasia. Semua aplikasinya berbayar ya. Kalau mau cari yang gratisan, ada kok. Bisa pakai Screenomatic, QuickTime di Mac, atau OBS. Itu aja udah cukup kok. Bang, kenapa tool punya gua gak bisa diklik kanan? Tolong penjelasannya ya. Nah, ini sering banget nih kita dapetin di komen pertanyaan seperti ini. Kalau di toolsnya gak bisa diklik kanan, coba untuk diklik kiri dan tahan. Biasanya bisa loh. Gimana? Sudah dicoba belum? Bisa kan? Kalau masih ada pertanyaan yang belum terjawab atau masih ada yang ingin ditanyakan, langsung komentar di bawah. Nanti akan kita coba jawab sembari mengisi di rumahan aja ini. Stay safe, tetap di rumah aja ya. Gimana VO baru kita ini? Lebih mantap atau enggak? Klik like jika kalian menyukai video ini. Share kapan perlu kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Nggak suka, langsung pencet aja tombol dislike-nya. Dan subscribe jika kalian ingin lebih banyak video tutorial seperti ini. Ini bukan video tutorial sih. Yaudahlah, terima kasih atas dukungannya. Saya Kemal dari Killer dan sampai jumpa.